Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu di antara ilmu Al-Quran yang erat kaitannya, hubungannya dengan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat yang kedua, ya, pembagian sifatul huruf menjadi sifat yang berlawanan dan yang tidak berlawanan. Kita ada di sifat allati la diddalaha, sifat yang tidak berlawanan, di mana sebelumnya kita sudah membahas sifat shafir, qalqalah dan al-lin, ya, kalau tidak salah. Ya, baru di sini mungkin kita bahas hari ini tentang sifat lin. Ada yang menyebutnya layyin. Ya. Apa artinya layyin? Lunak. Ya, lunak. Namun maksudnya di sini bukan kita membacanya dengan lunak. Ya. Nah, ini istilahnya sebenarnya ya, ini qalqalah sudah ya. Nah, selesai pembahasan qalqalah. Sebenarnya istilah yang sering digunakan adalah lin. Ya, walaupun di beberapa kitab tajwid atau buku tajwid disebut dengan layyin, sifat layyin. Namun sebenarnya ya yang sering Al-Faqir dapati di dalam kitab-kitab tajwid itu adalah sifatnya namanya lin, al-lin. Ya, sifat apa namanya? Lin. Kalau ada mad yang terdapat di dalamnya huruf lin dalam keadaan waqaf, itu juga disebut dengan mad lin, ya, mad lin. Walaupun ada yang menyebutnya mad layyin, tidak masalah. Nah, layyin itu lunak, lin itu adalah sifat yang dinisbatkan kepada wawu sukun dan ya sukun yang didahului oleh fathah. Jadi huruf sebelumnya berharakat fathah. Huruf lin itu ada dua. Huruf lin itu ada dua, wawu dan ya. Ya, tapi ini masih ambigu. Ambigu itu apa namanya? Masih belum detail, belum apa? Belum. Saya mohon maaf. Saya tidak ngeh, ternyata belum ini ya. Jadi kalau kita sebut huruf lin, kalau kita sebut huruf lin itu waw dan ya gitu ya, maka ini merupakan pernyataan atau jawaban yang masih membutuhkan penjelasan. Waw dan ya yang bagaimana? Karena waw dan ya ini ada yang berharokat, ada yang apa? Huruf mad gitu ya. Kalau lin itu yang bagaimana? Nah, penjelasannya ini. Huruf waw dan ya yang menjadi huruf lin itu adalah al-wawu wal ya'u sakinatan. Wawu sukun dan ya sukun. Kalau kita sebut wawu sukun dan ya sukun saja itu masih belum tuntas ya, masih belum jelas. Karena ada wawu sukun dan ya sukun bukan lin, bukan huruf lin, tapi huruf mad. Huruf apa? Huruf mad. Apa bedanya antara wawu sukun mad dengan wawu sukun lin? Apa bedanya ya sukun mad dengan ya sukun lin? Harakat sebelumnya. Yang membedakan apa? Harakat sebelumnya.
Kalau wawu sukun yang menjadi huruf mad, harakat sebelumnya adalah harakat yang sejenis dengan wawu, yaitu dhamma. Kalau ya sukun yang menjadi huruf mad, itu harakat sebelumnya adalah harakat yang sejenis dengannya, yaitu gitu nggih. Tapi kalau wawu sukun atau ya sukun lin, wawu sukun lin atau ya sukun lin, itu harakat sebelumnya fathah. Al wawu wal ya sakinatani al maftuhu ma qablahuma. Ya, jadi wawu sukun dan ya sukun masing-masing didahului oleh fathah, itu baru yang disebut sebagai apa? Huruf lin. Jadi huruf lin ini berarti termasuk huruf mad ya. Ya, diambil dari huruf mad karena sama-sama sukun, hanya yang membedakan antara keduanya apa? Harakat sebelumnya. Jadi untuk membedakan antara wawu sukun mad dan wawu sukun lin, itu harakat sebelumnya. Demikian juga ya sukun mad dan ya sukun lin. Sampai di sini bisa difahami? Jelas nggih? Nah, sekarang hubungannya dengan sifat lin. Ya. Lin itu tadi artinya apa? Lunak. Sebenarnya maksudnya di sini adalah mudah. Bisa babi suhulati jariyihima fil makhraj. Ya, jadi wawu sukun dan ya sukun yang didahului oleh fathah itu kalau diucapkan itu mudah. Ya. Karena mudahnya pengucapan atau karena mudahnya huruf ini dikeluarkan dari makhrajnya, maka sifat ini dinamakan dengan sifat li. Jadi kenapa dinamakan dengan sifat lin? Karena mudahnya pengucapan huruf ini. Karena apa? Jadi itu yang bisa kita pahami dari sifat yang namanya sifat lin. Lin itu artinya lunak atau mudah. Mudah yang bagaimana? Mudah di dalam pengucapannya. Kalau kita ucapkan au tanpa au, enggak. Nah, au, enggak. Au. Khauf, ya kan? Bukan khauf, enggak perlu apa namanya? Ada beban di dalam mengucapkan wawu sukunnya. Bait Quraisy. Coba baca surat itu ya, Quraisy. Liilafi Quraisy apa? Quraisy. Mengucapkan ya-nya enggak perlu Rais gitu kan? Enggak perlu Rais, enggak. Tapi mudah. Rai gitu ya. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Mudah atau mudah? Tanpa beban. Inilah yang dimaksud dengan sifat lin. Bisa difahami nggih? Nah, itu sifat lin. Contohnya tadi ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya, bukan khauf gitu ya. Khauf mudah ya, tanpa beban, itu yang dimaksud dengan sifat lin. Baik, selesai untuk sifat lin. Kita pindah ke sifat berikutnya, yaitu sifat inhiraf. Inharafa yanharifu. Ya, apa artinya inhiraf? Inharafa yanharifu inhirafan. Melenceng. Apa di kitab diterjemahkan apa? Ya, jadi suara itu tidak berjalan dengan lurus. Keluarnya itu tidak loss gitu ya. Jadi ada yang menghalangi. Jadi suara itu terhalang sehingga keluarnya tidak apa? Lurus. Makanya inhiraf secara bahasa itu artinya apa? Melenceng gitu ya. Jadi suaranya tidak apa? Keluarnya lurus begitu saja seperti jalan tol gitu ya. Jadi apa namanya? Dia ke samping ya, ada yang ke samping, ada yang ya menyempit gitu ya. Mailu sautil harf, condongnya pengucapan huruf
li'adami kamali jarayanihi bisabab i'tirad al-lisan tariqahu. Ya. Suara yang miring atau apa namanya yang condong ya, apa suaranya itu tidak berjalan dengan lurus ya, melenceng gitu ya dari jalurnya, karena ya aliran suara huruf tersebut tidak sempurna. Ada sebab yang menghalangi jalannya. Apa itu? Lidah. Jadi ketika hurufnya kan ada dua, lam dan ra. Lam dan ra ini memiliki sifat inhiraf. Dari mana kita memahaminya? Ketika kita ucapkan coba al. Nah, pengucapan lam ini suaranya terhalang oleh lidah, al, sehingga suara itu tidak keluar berjalan secara lurus. Ya, keluarnya itu ada yang menghalangi, terhalang oleh lidah. Demikian juga ra, ra itu kan suaranya masih mengalir ya, dengan aliran yang sedang. Jadi tapi ya, ra ini tidak diucapkan macet seperti kita R-nya apa namanya? Om seperti cadel gitu ya. Itu macet gitu ya. Atau suara yang tidak jelas ya. Adapun inhiraf di sini perhatikan untuk lam ya. Suara ini kan dari dalam ini ya, keluar. Harusnya kalau umpamanya tidak terhalang lidah kan lurus ya. Ini karena terhalang oleh ujung sisi lidah sehingga suara itu melenceng ke samping ini ya, melenceng. Saya bahasakan begitu saja ya agar mudah difahami. Atau ada istilah yang lebih tepatnya lagi jamaah? Serong, beleng. Ya, melenceng dari jalurnya. Ya, jalannya itu terhalang oleh lidah sehingga apa? Suara itu nih ke samping sini. Ya, coba seperti yang ada di gambar ini ya. Kita ucapkan al. Ya, suara lam itu masih mengalir ya, al. Dari mana mengalirnya? Apakah lurus lempeng gitu? Enggak, tapi melenceng ya, dari sampingnya. Itu inhirafnya lam. Bagaimana dengan inhirafnya ra? Kalau ra itu dari celah yang ada di tengah ini, maka ini tampak dari depan seperti yang ini ya. Ini ada semacam celah. Ini inhirafnya ra ya. Namun terkait dengan huruf ra ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi sebagian ulama, khususnya yang dari mana, Basrah ya, itu tidak mensifati huruf ra ini inhiraf, hanya lam saja. Jadi mungkin jumhur ulama ya, ini di sini ada khilaf memang. Jadi inhirafnya ra ini diperdebatkan. Ya, ada perdebatan di kalangan para ulama. Namun demikian ya, Imam Ibnu Jazari rahimahullah menguatkan pendapat bahwa inhiraf itu tidak hanya pada huruf lam, tapi juga di dalam huruf ra. Ya. Demikian saya nukil pendapat ini secara harfiah ya dari guru kami. Ya, terkait dengan masalah khilaf sifat inhiraf pada huruf ra. Ya. Jadi terjadi khilaf di dalam sifat inhiraf pada huruf ra. Namun demikian Imam Ibnu Jazari rahimahullah menguatkan ya pendapat bahwa sifat inhiraf ini tidak hanya terjadi pada huruf lam saja, tetapi juga ra. Gitu ya. Dengan perkataan beliau di dalam Matan Jazari ya, makhraj ya pada bab sifat ya, walinhirafu suhiha fil lam war ra. Imam Jazari mengatakan walinhirafu suhiha fil lam war ra. Ya, sifat inhiraf itu yang sahih ya menurut pendapat beliau. Artinya beliau menguatkan pendapat bahwa inhiraf itu tidak hanya di dalam huruf lam saja, tapi juga pada huruf ra. Walinhirafu suhiha. Jadi dengan kata-kata suhiha ini menunjukkan bahwa Imam Jazari ya menguatkan pendapat bahwa sifat inhiraf itu ada pada huruf lam dan huruf ra. Yang huruf lam tadi jelas ya,
ya, bagaimana terjadinya inhiraf, melencengnya suara itu ke samping. Kalau huruf ra ini ke tengah ya, seperti ini, bisa lihat. Ke tengah ini keluar melalui celah ya yang ada di ujung lidah. Ya. Mungkin ini sesuatu hal yang baru ya, karena ini sangat teoritis sekali ya. Tapi sebenarnya kalau kita ucapkan ya sebenarnya sangat mudah ya. Ya. Kalau kita mengeluarkan sifat inhiraf ini, insyaallah pengucapan ra-nya akan benar. Sekali lagi, ini mungkin sangat teoritis ya, tetapi teori ini sangat penting. Karena beberapa kesalahan di dalam pengucapan ra, salah satunya ya tidak mengeluarkan sifat inhiraf ini, sehingga ra itu macet. Allah min Allah, atau tidak diberikan celah, tidak ada sifat inhiraf, sehingga getaran sifat ini ya, nanti ada takrir ya, itu terlalu kuat ya. Seperti kita mengucapkan R, orang Arema ini ya, Arek Malang ini kan, kalau umpamanya Arema biasa gitu kurang mantap ya, Arema gitu. Begitu ya, Arema gitu. Jadi nggak mantap kalau tidak bergetar dengan kuat ya. Nanti satu jiwa gitu. Satu hati, satu jiwa. Ya. Tapi jangan ada sinu edannya ya. Ya, tidak ke sana. Ini seperti kita halnya pada umumnya kita orang Indonesia mengucapkan R kuat gitu ya. Yaitu nanti ada sifat berikutnya namanya takrir. Baik, selesai ya untuk sifat inhiraf. Jadi ini perbandingan antara inhirafnya lam dan inhirafnya ra ya. Kalau lam itu melencengnya dari samping, kemudian kalau ra itu dari celah di tengahnya. Baik. Sekarang kita pindah ke sifat berikutnya, yaitu sifat yang namanya takrir. Ada yang menyebutnya takrar atau tikrar ya. Namun yang lebih populer tadi sebagaimananya lin tadi ya, ini ada takrir. Sifat apa namanya? Takrir. Apa itu yang dimaksud dengan takrir jemaah? Getaran gitu aja ya. Getaran. Sebenarnya takrir itu berasal dari karrara yukarriru. Mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Maka salah satu di antara metode menghafal Al-Qur'an itu ada yang takrar ya, atau tikrar. Ini asal katanya sama. Jadi pengulangan ya. Asasnya atau yang menjadi metode yang asasi di dalam menghafal Quran itu adalah metode pengulangan. Ya. Karena menghafal Quran berbeda dengan menghafal kitab lainnya ya. Mungkin kalau ya menghafalkan kitab undang-undang ya, atau kitab ya, konstitusi atau kitab apa lagi ya, kitab yang lain mungkin diingat ya. Lebih banyak kepada proses mengingatnya. Tetapi menghafal Quran tidak hanya sekedar proses mengingat semata. Bahkan justru yang dominan adalah pengulangannya. Jadi bagi yang menghafal Quran atau yang sudah memiliki hafalan Quran, agar hafalan itu tetap kokoh ya, kuat ya, melekat, itu ya kalau ini Al-Quran maka harus diulang-ulang, muahadah atau ta'ahud ya, mudarasah, dengan cara diulang-ulang. Karena itu yang karena prinsipnya dalam menghafal Quran ini semakin diulang semakin kuat hafalannya, semakin jarang diulang semakin mudah hilangnya tabiat Al-Quran. Ya, makanya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ta'ahadul Quran, jaga betul Al-Quran ini dengan cara di murajaah, diulang-ulang, takrar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bersumpah yang menyatakan bahwa fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lahuwa, sungguh Al-Quran itu asyaddu tafallutan, lebih cepat perginya, hilangnya, minal ibil, dari onta. Ini perumpamaan yang sangat mudah ditemui di bangsa Arab ya. Nah, onta itu ya
kenal betul ya orang Arab dengan onta gitu ya. Bagaimana sifat tabiatnya onta itu? Dia kalau lepas dari tali kekangnya ya dia akan pergi meninggalkan tuannya. Nah, Al-Qur'an lebih cepat perginya daripada onta ini. Makanya wasiatnya ta'ahadul Qur'an. Ya, demi Allah, ya, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh Al-Qur'an itu lebih cepat perginya, lebih cepat hilangnya daripada onta yang lepas dari tali kekangnya. Maka dalam menjaga hafalan Al-Qur'an ya tidak kita sepelekan, umpamanya surat-surat pendek, Ad-Duha sampai An-Nas gitu ya. Itu kalau enggak diulang-ulang juga lupa. Baca Qul ya ayyuhal kafirun enggak selesai-selesai. Kembali lagi. Ya. Atau membaca surat apa? Az-Zalzalah ya itu ya. Yauma idzin yasdurun nas, yauma idzin tuhaditsu. Kembali lagi ke atas lagi. Kapan selesainya? Ya seperti itu. Itu bukan karena mungkin kita lemah ingatannya, tapi juga karena apa? Kurang pengulangannya. Baik, kembali ke sifat takrir. Pengulangan. Jadi getaran irti'adu tarafil lisan, getaran ujung lidah. Karena makhraj huruf ra itu ada di ujung lidah, ada di ujungnya. Ya. Ketika mengucapkan ra, ujung lidah ini bergetar. Namun catat baik-baik, getaran yang ada pada ujung lidah di dalam mengucapkan huruf ra ini irti'adan khafiyya. Irti'adan khafiyya. Jadi dengan getaran yang tersembunyi. Maksudnya apa? Getarannya ringan. Jangan kuat-kuat. Ya. Jadi getaran ujung lidah di dalam pengucapan huruf ra dengan getaran yang ringan, dengan getaran yang tersembunyi, tidak jelas. Seperti arema tadi ya. Natijat dhiqi makhrajiha, disebabkan ya atau dihasilkan dari sempitnya makhraj huruf ra ini. Maka di sini ada peringatan wal yahdharil qari'u, orang yang membaca Al-Qur'an hendaknya hati-hati ya. Minal mubalaghati fit takrir, berlebihan dari mengeluarkan sifat takrir ini. Ya, di dalam mengucapkan ra getarannya tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan al-muaddi ila dhuhuri aktsara min ra'in. Yang itu dapat apa? Menimbulkan akan memunculkan beberapa huruf ra. Jadi kalau diucapkan dengan kuat Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, ini jadi dianggap apa? Kita membacanya lebih dari satu ra. Dia tetap bergetar, jangan berlebihan. Getarannya pun khafi, artinya tersembunyi, samar-samar, jangan jelas ya. Jangan kuat-kuat, getarannya ringan saja. Allah ya. Kan bedakan antara ar-ra dengan ar-wa. Ar-ra itu tetap bergetar, tapi getarannya apa? Tidak kuat, tidak berlebihan. Nah, ini sifat ini ya ada yang menyebutnya sebagai apa? Sifat yang ya harus kita keluarkan namun kita hindari. Sifat yang kita pelajari untuk dihindari. Maksudnya dihindarinya yang berlebihannya. Jadi tidak perlu kuat-kuat. Bukan malah fasih ra kita kalau kita ucap atau kita getarkan dengan kuat. Jadi apa? Salah ya, terjadi apa? Beberapa ra. Jadi bukan ar-rahmani, bukan, tetapi ar-rahmanir rahim, nirrah gitu ya. Ar-rahman 'allamal Qur'an ya. Quran atau Quran. Baik, berikutnya semoga waktunya cukup, kita tuntaskan sifatul huruf. At-tafasyi. Apa yang dimaksud dengan sifat tafasyi ini? Tafasya ya tafasya. Tafasyian ya. Artinya al-ittisa' wal intishar. Jadi suara dan nafas ini menyebar ke penjuru, bukan ke penjuru dunia, penjuru apa? Mulut gitu ya. Intisharu sauti syini min makhrajihi.
tersebarnya suara shin dari makhrajnya hatta yastadima bis safhati dakhiliyah lil asnan al ulya was sufla. Jadi tersebarnya suara shin ini ya, dari makhrajnya sampai membentur dinding bagian dalam dari gigi seri atas dan bawah. Itu ya. Ini yang ash. Ya. Tidak sebagaimana shad. Kalau shad itu kan safir. Suaranya fokus di antara ujung gigi seri atas dan bawah ya. Itu kan kalau shad ini kalau shin, mohon maaf. Kalau shin ini apa namanya? Suara shinnya ini ya dari makhrajnya meluas atau menyebar sampai membentur apa? Dinding bagian dalam dari gigi seri atas dan bawah. Sekali lagi ini mungkin agak teoritis ya, tetapi dalam prakteknya ya, tidak serumit itu ya. Ash ya, masyarakat musyawarah ya. Itu ada padanannya, jadi tidak sulit. Ya mungkin cara pengucapannya aja yang agak sedikit berbeda. Seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, huruf-huruf yang mirip itu kan apa? Seperti ba, jim, dal, huruf qalqalah itu ya. Ba, jim, dal. Ini kalau kita ucapkan kan ba mirip b, jim mirip j atau c gitu ya. Dal mirip d. Ya, mirip saja. Dalam pengucapannya berbeda antara D dalam bahasa Indonesia dengan dal dalam bahasa Arab. Ya, demikian juga ba. Kita mengucapkan ba dengan menahan, sekali lagi ini dengan menahan suara semua. Ya, ab bukan ab. Ya. Aj bukan aj. Ya. Ad bukan ade. Ya. Alhamdulillah. Ya. Du ya, dal ada sifat syiddah namanya. Demikian juga shin. Mungkin ini agak lebih mudah ya. Kenapa? Karena huruf shin ini melekat dalam bahasa ya, serapan apa namanya bahasa Indonesia kita, bahasa sehari-hari kita yang memang ya banyak serapannya dari bahasa Arab ya, lebih banyak dari bahasa Arab ya serapannya bahasa Indonesia. Masyarakat, musyawarah ya, apalagi atau kalau antum ngusir sampai ngusir apa namanya pite hush nah itu shin itu. Tapi mungkin ada yang berbeda cara pengucapannya. Kalau dari segi tafasyinya mi'ah fil mi'ah apa namanya sempurna ya, mirip dengan itu. Mau antum bilang masyarakat, musyawarah atau hush ya itu shin itu ya. Tafasyi namanya, tafasyi sifatnya tafasyi karena apa? Udara itu apa? Menyebar. Ya. Namun dalam prakteknya ada yang berbeda. Kita dalam mengucapkan shin ini kadang sering ditransit sy gitu ya, masyarakatnya. A'udzubillahi minasyaiton, sia gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada faedah. Mungkin ya, tidak masalah ya kalau kita mempelajari bacaan Al-Quran ini melalui huruf Latin. Dalam permulaannya nggak masalah bagi yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah. Jadi dengan membaca huruf Latinnya begitu ya. Tetapi ini pernah ya disampaikan oleh guru kami di Libya, ya, salah satu dokter dalam bidang ilmu nahwu ya, Ustaz Budiansyah. Hafizahullah ta'ala. Beliau sering menyampaikan ya bahwa di dalam pengucapan huruf ini ya, kalau umpamanya orang belajar Al-Quran itu dari huruf Latin ya, kata beliau ya, itu lebih banyak salahnya karena tidak sama persis dengan cara pengucapannya. Seperti shin diucapkannya SY tulisannya masyarakat. Nanti kalau umpamanya di luar Indonesia SH gitu ya. Beda lagi insyaallah itu ini. Insyaallah ini. Ya, sebenarnya
kalau kita ingin belajar langsung dari bahasa Arabnya, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus menggunakan apa? Latinnya. Ya. Jadi kita langsung mengenali huruf Arabnya. Jadi dalam kondisi tertentu saja ketika mungkin huruf Arab ini sangat asing sekali, huruf hijaiyah ini, sehingga menggunakan huruf Latinnya tidak masalah. Tapi kalau umpamanya bisa langsung mengenal huruf hijaiyah ini, langsung saja insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena huruf Al-Qur'an, huruf-huruf Arab ini ya tidak ada ta'assub. Maksudnya ya, ini bukan kalau kita sedang baca Al-Qur'an, huruf yang kita baca ini kan huruf Arab. Ini tidak hanya dapat dikuasai oleh orang Arab saja. Tapi huruf-huruf Arab ini yang menjadi huruf Al-Quran dapat dikuasai oleh setiap manusia. Karena risalah yang Allah turunkan, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini berlaku untuk umat manusia. Jadi walaupun kita ya orang Indonesia ya, Al-Quran yang kita baca bahasa Arab langsung dengan huruf Arabnya, itu niscaya Allah akan mudahkan ya, asalkan kita mau untuk mempelajarinya. Nah, ada yang berbeda antara pengucapan shin kita ya, selain tadi karena translate bahasanya. Ada juga karena logat. Apa? Kalau kita mengucapkan shin ini biasanya bibirnya begini, shh, gitu ya, monyong gitu ya, shh, gitu. Ini yang berbeda. Kalau di dalam mengucapkan shin yang Arab tanpa mamanya sya, ash, ya, sya, shi, shu. Nah, kalau dhammah baru monyong, gitu ya. Kalau dhammah memang harus apa? Mencucu dhammu syafatain. Shu, ash, ash apa ash, ash, ya, ash, ya. Jadi tanpa menggunakan apa? Bibir ini sampai mencucu, monyong gitu ya. Ash. Ya ini sekali lagi juga berlebihan. Ini logat saja karena kita terbawa oleh logat saja seperti ra tadi ya. Ra yang Arab itu apa? Ya. Dia apa? Getarannya ringan. Sama shin yang Arab itu tidak sampai apa? Mencucu. Walaupun kita sering mengucapkannya, masyarakat harus apa? Mencucu. Kalau seperti itu nampaknya fasih gitu ya. Fasih ya. Baik. Selesai untuk sifat tafasyi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Atau terlalu jelas? Enggak ya. Cukup ya, insyaallah kita pindah sifat berikutnya, yaitu sifat istitalah. Ya, ini insyaallah. Apa itu sifat istitalah? Indifa'ul lisan 'inda nutqid dhad. Ya. Istitalah ini kalau secara bahasa memanjang gitu ya. Maksudnya lidah ini meluncur. Seperti meluncur dalam pengucapan huruf dhad ini, mulai dari min muakhkharatil fam ya, ila muqaddimatihi. Ya, jadi dari bagian mulut yang paling dalam ke keluar gitu ya. Hatta yulamisa ra'sul lisan, sampai apa namanya? Ujung sisi lidah ini menempel pada usul tsaniyatin al-uliyain. Sampai menempel pada apa namanya? Pangkal dari gigi sari atas. Nah, kalau dilihat dari samping, ya ini kalau lihatnya dari samping. Kenapa dari samping, enggak dari depan? Ada yang tahu? Karena makhraj dhad itu sisi lidah, jadi dari samping. Ya. Jadi karena dhad itu makhrajnya dari sisi lidah, ya, kita pahaminya dari samping dulu ya. Ini gambar ini. Ya, ini sisi lidah ini menempelnya pada bagian dalam dari gigi geraham atas. Ya, ini sisi lidah ini menempel pada bagian yang berwarna biru ini. Ini bagian dalam dari gigi geraham atas. Ya, ya, ini nih.
Nah, suaranya begitu. Nah, jadi mengucapkan huruf dhad itu tidak sampai harus apa? Melembung, pipinya harus gitu ya. Sulit sekali ya. Sejatinya ini mudah dan akan dimudahkan oleh Allah bagi siapa yang mau berusaha. Dan ini huruf asli Arab. Tidak ada huruf atau bahasa lain yang selain Arab ada huruf dhadnya. Makanya bahasa Arab juga disebut sebagai lughatu ahli dhad ya. Karena huruf dhad ini hanya ada di dalam bahasa Arab saja. Jadi sisi lidah tidak perlu keluarkan ujung lidahnya sampai nempel ke pipi gitu ya. Gitu dah. Terkesan lucu ya, antum lihat saya lucu ya. Gitu. Jadi sisi lidahnya, subhanallah, ini yang faedah yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya huruf-huruf Arab ini walaupun bukan huruf yang kita menjadi percakapan sehari-hari kita, tapi setiap anatomi mulut kita itu Allah mudahkan untuk mengucapkannya. Ya. Sehingga tidak menjadi alasan saya bukan orang Arab, enggak bisa fasih, itu enggak. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan anatomi mulut kita ini mudah untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Asalkan kita mau belajar dan terus berusaha melatihnya. Termasuk huruf dhad, yang ini huruf asli Arab. Kita pelajari teorinya, ini kan makhrajnya dari sisi lidah. Jadi sisi lidah ini ditekan di bagian yang berwarna biru ini. Kemudian yang berwarna kuning ini, ujung sisi lidahnya hanya menyentuh saja. Jangan salah menekan. Ya, sehingga macet jadinya. Ya. Wadduha, du ini dal. Ghairil maghdu, ini dal. Dal tafkhim gitu ya. Enggak. Dhad tidak diucapkan seperti dal tafkhim. Du ya. Tapi dari sisi lidah, du walam dha. Ya, ini butuh latihan dan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pengucapan huruf dhad yang memiliki sifat istitalah ini ada 3 cara. Dari sisi lidah sebelah kiri, itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua dari sisi lidah sebelah kanan, dan yang ketiga dari kedua sisinya. Dan ini yang paling jarang ya, mengucapkan dhad dari kedua sisinya. Nabi SAW dan juga para sahabatnya seperti sahabat Umar radhiyallahu an, itu adalah orang yang paling fasih mengucapkan dhadnya. Jadi tidak asal ghairil maghdubi alaihim walad-dha, ini dal. Kalau dhad dari sisi lain, ghairil maghdubi alaihim walad-dha. Jadi seakan-akan apa ya, sisi lidah ini meluncur ini, seperti kalau dilihat di samping ini. Ya, meluncur pada makhrajnya. Jadi memanjang. Dan disinilah letak perbedaan antara istitalah dengan mad. Ya, jadi kalau mad itu yang memanjang adalah suaranya, makhrajnya tetap. Tapi kalau istitalah yang memanjang adalah makhrajnya. Jadi makhrajnya ini tidak tetap di situ saja, tetapi apa, dia lunak. Ya, rakhawah juga ada sifat ba, jadi ada temponya. Ya kan? Sekali lagi coba perhatikan dengan seksama. Ya kan? Ada suara Karena dhad tidak diucapkan dengan suara yang macet ya. Tidak. Fi tadlil ya, atau walaula fadlullah ya, hadza min fadli rabbi ya. Jadi ada suara yang dialirkan ya, rakhawah, dan juga istitalah ini ya. Jadi makhrajnya apa? Memanjang. Nah, tadi jangan sampai salah menekan, bukan ujung sisi lidahnya ini yang berwarna kuning, tetapi sisi lidahnya yang samping ini yang yang menempel pada bagian yang berwarna biru ini. Itu yang ditekan ya. Mantiqatud dhaghti wal ittikan. Baik, itu huruf dhad.
Ya, adapun gunnah telah berlalu pembahasannya di bab makharijul huruf insyaallah. Ya, tentang gunnah naqisah dan gunnah zaidah ya, gunnah asliyah dan gunnah. Baik. Ini gunnah ini kalau ditinjau dari sifat huruf, maka gunnah itu ada dua. Ada gunnah asliyah, gunnah asli, dan gunnah aridah, gunnah tambahan atau gunnah zaidah. Jadi ada yang memang gunnah yang itu menjadi sifat asli nun dan mim. Huruf yang ada gunnahnya hanya dua, nun dan mim. Ada yang gunnahnya itu asli, jadi memang dia asal dari pengucapan nun dan mim. Karena nun dan mim kalau diucapkan pasti ada gunnahnya, walaupun dengan kadar yang sedikit. Nah, yang sedikit ini, makanya kita mengucapkan an, am, ada gunnahnya ya. Na, ma, wa, na, ma, riqu. Ini ada dengungnya, ada suara hidungnya yang keluar dari hidung, yaitu gunnah. Baik dalam keadaan berharakat maupun dalam keadaan sukun. Dibaca dengan izhar jelas, atau diidghamkan, dileburkan, atau dibaca dengan samar-samar ikhfa. Hanya saja ya, panjangnya durasi gunnah ini berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Gitu ya. Itu gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Baik, ini sifat gunnah ini adalah sifat terakhir yang kita bahas ya. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang ya, selesai ya sifat. Setelah sifat berarti nanti kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan huruf hijaiyah secara umum ya. Insyaallah ini pembahasan kita pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.